Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tegalombo, Bapak Sucipto SPD. Yang kami hormati segenap Dewan Guru beserta karyawan SD Negeri 1 Tegalombo. Puji syukur senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi program pendidikan kebugaran, program pengembangan keprofesian guru PJOK yang insya Allah akan berjalan sampai selesai nanti tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk itu marilah kita mengucapkan syukur dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan juga salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya membacakan susunan acara pada acara siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat pemaparan materi dari Bapak Abdul Ghafur, acara yang kelima umpan balik, dan acara yang keenam penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Agar kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan amat terdekat pada ketukan yang bersatu namanya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Acara yang ketiga sambutan. Sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tegalombo. Kepada Bapak Sucipto kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak acara yang memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kepada Bapak Istio selaku Kepala SD Negeri 2 Tegalombo beserta Bapak Ibu Guru, kepada rekan-rekan guru SD Negeri 1 Tegalombo yang saya hormati, yang pertama dan yang utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur Indonesia di mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga dapat menghadiri dalam acara diseminasi program Bima Sapi Bigar. Ini suatu singkatan, biasakan mandi sarapan pagi biar bugar. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, kami selaku kepala sekolah sangat mendukung dari kegiatan tersebut. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ofur yang punya program Bima Sapi Bigar ini. Mudah-mudahan program ini nanti bisa berjalan, bisa kita terapkan pada anak didik kita, di mana ending dari program ini adalah anak didik kita yang senantiasa membiasakan anak itu supaya mandi, kemudian sarapan pagi agar badannya menjadi bugar. Dengan badan bugar, maka anak-anak akan menerima pelajaran dengan mudah dan dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Bapak Ibu yang saya hormati, mari untuk acara ini nanti kita simak bersama-sama dari paparan Bapak Guru untuk rekan bisa ada hal yang tidak tahu nanti bisa ditanyakan tentang program ini. Itu untuk sambutan dari kami, nanti bisa kita sambung lagi dalam acara yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, pemaparan materi program diseminasi program pendidikan kebugaran oleh Bapak Abdul Ghafur. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tegalombo, Bapak Sucipto. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru beserta staf SD Negeri 1 Tegalombo yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesehatan, kenikmatan, bisa bertemu pada acara diseminasi program latihan kebugaran pada pendidikan yang baru saya ikuti. Selanjutnya, sholawat serta salam tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Baik Ibu Bapak yang berbahagia, mohon izin untuk memaparkan program dari PPKG PJOK, yaitu program pengembangan keprofesian guru PJOK yang baru saya ikuti. Mohon dibantu untuk slide selanjutnya. Saya memilih program Bima Sapi Bigar yaitu karena dengan latar belakang murid yang sering kurang enak badan atau pusing ketika melakukan upacara bendera, dan ketika murid mengikuti pembelajaran PJOK dikarenakan kurang baiknya kebugaran. Kebugaran jasmani adalah suatu kebutuhan yang harus kita penuhi agar tubuh kita dapat melakukan banyak aktivitas dengan baik. Kebugaran jasmani dapat dikatakan sebagai bentuk kemampuan fisik seseorang
untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan tentunya masih memiliki cadangan energi. Semakin baik kebugaran jasmani seseorang, maka akan semakin baik juga kemampuannya dalam mengatasi aktivitas sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa kebugaran jasmani salah satu faktor penentu kesehatan dan ketahanan tubuh. Misalnya dengan membiasakan budaya hidup sehat, sarapan pagi, dan banyak berolahraga, maka tubuh akan lebih fit dan terhindar dari berbagai penyakit. Itu adalah latar belakang di SD kita, karena di SD kita beberapa bulan yang lalu kita ketika mengikuti upacara ada ditemukan beberapa anak yang pusing atau istilahnya bisa keluar dari barisan upacara, mungkin di kelas rendah atau kelas atas bisa kita temukan ya Ibu Bapak. Selanjutnya konteks program aset yang dimiliki sekolah. Aset banyak sekali yang kita miliki Ibu Bapak. Jika dilihat dari aset sekolah di Negeri 1 Tegal Lombok yang sudah dapat dikatakan memiliki unsur yang memenuhi untuk menciptakan dan mengembangkan kesadaran murid dalam menjaga kebugaran. Yang pertama, lapangan yang luas untuk berolahraga kita punya di depan, di sebelah TK itu. Selanjutnya, udara yang baik karena berada di dataran tinggi yang sejuk. Selanjutnya, sumber daya manusia dari murid sampai guru yang banyak. Di sini alhamdulillah Bapak Ibu guru kita sudah komplit, alhamdulillah ya. Dan selanjutnya sumber daya pendukung keuangan dari BOS kita juga mendapatkan. Selanjutnya ada tujuan program. Pada program keberbasis proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani murid secara mandiri sesuai dengan tujuan pembelajaran yang berpusat pada murid dan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bangunlah jiwa dan raganya, di mana guru berkolaborasi dengan wali kelas dalam memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan dari kebugaran jasmani. Kemudian seluruh murid diberikan penugasan berupa lembar kerja latihan peningkatan kebugaran yang harus dilakukan di rumah secara mandiri. Bapak Ibu, saya mempunyai tujuan ini memaparkan begini Ibu Bapak. Ketika anak-anak kita kadang kita pagi memastikan kesiapan belajar anak itu bagaimana. Kadang ada yang belum sarapan, ada yang belum mandi. Ketika mengikuti pembelajaran olahraga kelihatan tidak semangat ya Ibu Bapak. Kadang ada yang ngantuk, ada yang pusing. Itu mungkin dikarenakan latar belakang di rumahnya masing-masing. Kadang ada yang orang tuanya sudah pergi bekerja atau sudah pergi ke pasar, ada yang di pasar, ada yang di sawah ya. Jadi kita harus memperhatikan itu. Selanjutnya dari itu saya menyisipkan program ini dari pagi dulu, dari setelah bangun pagi untuk mandi pagi, karena kita di daerah pegunungan memang kondisinya sedikit dingin ya dibanding di perkotaan ya. Selanjutnya dengan sarapan pagi, dan saya menyisipkan untuk kegiatan yang bersifat kebugaran, meningkatkan kebugaran, contohnya dengan senam kreasi Nusantara. Dulu pernah di sini ada senam PGRI, itu kan tidak sesuai dengan anak. Jadi saya menyisipkan sekarang dengan program baru, yaitu dengan menyisipkan senam kreasi Nusantara. Nanti anak diberi kebebasan untuk memilih sendiri senam apa yang mau diikuti untuk latihan bersama di rumah, dan nanti bisa ditampilkan pada Jumat Sehat ya. Setiap pagi Jumat itu kita akan melaksanakan senam dengan senam-senam yang dipelajari, yang dipilih oleh anak-anak itu. Jadi akan menambah tingkat kebugaran kita dan anak-anak semua. Selanjutnya next, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian pembelajaran berbasis proyek ini adalah murid dapat meningkatkan kebugaran sendiri dengan melakukan kegiatan yang terbimbing dan program latihan yang telah dibuat. Di antaranya yang pertama,
melakukan latihan daya tahan umum dan daya tahan otot secara mandiri dengan program yang dibuat, yaitu dengan kegiatan senam kreasi Nusantara. Ada juga mungkin yang memilih dengan senam pramuka, ada senam macam-macam, nanti anak biar memilih pilihannya sendiri. Selanjutnya melaksanakan pola hidup sehat dari mulai bangun tidur sampai hendak tidur kembali. Ya, itu mungkin berbeda-beda ya di latar belakang rumah anak-anak itu kan, kadang ada yang ikut orang tua, ada yang ikut simbah dan lain-lain. Jadi kita memahami untuk itu. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan di pembelajaran kurikuler pada murid kelas 1 sampai 6 di SD Negeri 1 Tegalombo yang terafiliasi dengan mata pelajaran IPAS tentang sistem pernafasan dan VAL, dan diimplementasikan pada aksi nyata dalam pembelajaran PJOK dikemas dengan kolaborasi dan kolaborasi. Murid akan menerapkan konsep pernafasan sebagai implementasi materi pada pembelajaran IPAS. Mungkin nanti ketika ada kegiatan P5, saya akan berkolaborasi dengan guru kelas yang istilahnya kita berkolaborasi untuk mensukseskan P5-nya itu. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, sumber daya manusia muridnya yang banyak, maka peluang untuk keanekaragaman kemampuan semakin banyak. Selanjutnya, sumber daya lingkungan yang baik dari segi udara dan letak geografis di dataran tinggi kita yang sejuk ini. Selanjutnya, fasilitas sekolah yang memadai dan dana yang tersedia dari dana pos dan komite. Dari itu, saya merencanakan evaluasi menjadi suatu yang sangat penting. Maka tujuan evaluasi adalah proses identifikasi dalam menilai atau mengukur program kegiatan tertentu. Apakah sudah sesuai harapan atau tujuannya atau belum. Untuk evaluasi sendiri akan dilakukan setelah 3 bulan. Siswa melaksanakan kegiatan peningkatan kebugaran secara mandiri, bisa melalui pengamatan apakah masih ada murid yang mengalami kelelahan ketika melaksanakan upacara bendera rutin dan ketika mengikuti pembelajaran PJOK. Jadi nanti program ini akan saya rencanakan selama 3 bulan ya Ibu Bapak. Nanti biar anak-anak ada yang belajar di rumah, nanti kita bagi kelompok. Mungkin anak bisa memilih kelompoknya masing-masing, karena kita tidak boleh memilihkan. Mungkin ada anak yang tidak cocok dengan temannya, jadi kita harus mengkondisikan. Selanjutnya dibantu untuk next. Kemungkinan tantangannya dari program, semua program pasti ada tantangannya. Maka dari itu saya membacakan. Yang pertama, murid yang belum memahami tentang arti dan manfaat kebugaran. Mungkin kalau kelas 1, kelas rendah, mungkin ada yang belum memahami tentang itu. Selanjutnya ada murid yang belum menerapkan kebugaran untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, guru yang tidak merespon atau mendukung kegiatan proyek yang dilaksanakan. Semoga Bapak Ibu guru di sini akan mendukung program ini demi mensukseskan program yang baru saya rencanakan ini, dan semoga bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan. Selanjutnya, waktu yang diberikan dirasa kurang, yaitu 3 bulan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mengusulkan misalnya ditambah waktunya untuk berapa bulan. Saya nanti mengikuti saja. Kalau dari program saya mungkin hanya 3 bulan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Nanti saya minta umpan balik atau masukan dan saran dari Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bisa dikasih tepuk tangan untuk Pak Ofur yang telah memaparkan materinya tentang Bima Sabi Bigar atau biasakan mandi sarapan pagi biar bugar.
Terima kasih atas pemaparannya. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa menerima, bisa kedepannya bisa mempraktekkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Ghafur. Acara yang selanjutnya, acara yang kelima yaitu umpan balik atau kita berdiskusi bersama mengenai program rencana yang sudah dipaparkan oleh Bapak Abdul Ghafur kepada Bapak Ibu guru semuanya di sini. Kami persilahkan untuk 2 orang penanya atau 3 juga boleh untuk sekiranya apa yang belum dipahami silahkan ditanyakan kepada Bapak Abdul Ghafur seperti itu. Terima kasih untuk paparannya, program yang sangat menarik, namanya saja sudah Bima Sapi Biga. Yang ingin saya tanyakan atau penjelasannya, bagaimana Mas Ghafur bisa memastikan kalau anak itu sudah melaksanakan, nah terutama makan pagi, sarapan pagi, karena memang di SD kita beberapa minggu yang lalu ketika upacara ada anak yang pusing, kemudian ada anak yang bahkan perutnya mual dan muntah di lapangan. Nah, ini program yang sangat mendukung untuk agar anak siap dalam menghadapi kondisi apapun, entah itu ketika upacara maupun ketika olahraga, bahkan ketika pelajaran di kelas. Nah, yang saya ingin penjelasan bagaimana memastikan Mas Ghafur ini anak itu sudah sarapan. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan langsung saya jawab pertanyaan dari Bapak. Dari pertanyaan Bapak tadi, bagaimana cara memastikan anak ketika sudah sarapan atau belum? Saya begini Bapak, ketika saya akan memulai pembelajaran di PJOK, saya memastikan kesiapan belajar anak dengan cara ketika mempresensi atau anak-anak istilahnya absen ya, saya memanggil dengan nama-nama anak tersebut dan anak tersebut saya minta untuk menjawab dengan tadi sarapan dengan apa. Misalnya zaman mungkin dari kemarin-kemarin ketika mengabsen misalnya si A atau misalnya Melisa, si W itu akan menjawab dengan hadir. Tapi kalau sekarang saya ganti dengan menjawab dengan tadi sarapan dengan apa. Contohnya misalnya si Melisa nasi goreng Pak Guru gitu. Ada yang megono, ada yang apa. Nah, dari itu saya bisa mengambil data, istilahnya bisa mendata anak-anak yang tadi tidak sarapan, pasti kalau anak kan tidak akan berbohong insya Allah. Jadi anak-anak tadi sarapan apa biasanya sudah dijawab dengan jujur. Seperti itu Ibu Bapak. Jadi kadang ada yang tidak sarapan. Jadi ketika nanti tidak sarapan, anak akan menjawab hadir tapi saya belum sarapan Pak Guru. Nah, kenapa? Kebanyakan ada anak yang tidak sarapan itu mungkin orang tuanya atau ibunya sudah berangkat ke ladang, ke pasar atau sudah bekerja. Jadi mungkin anak belum sempat sarapan. Ada juga yang menjawab dengan saya bangunnya kesiangan Bapak. Oh, kalau kesiangan berarti nanti kita bisa memastikan bagaimana solusinya. Nanti anak kita kucing istilahnya biar anak menemukan solusinya sendiri. Seperti itu Ibu Bapak. Mungkin jawabannya bisa diterima Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Berarti intinya untuk memastikan anak itu sudah sarapan atau belum dengan cara disisipkan pada presensi awal. Iya, Ya, terima kasih. Itu sementara itu saja. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin dilanjutkan pertanyaan dari Bapak Ibu selanjutnya. Bapak, baik Ibu Melisa. Terima kasih Pak Ghafur. Kebetulan kelas saya itu termasuk kelas yang paling banyak anak tidak sarapan. Nah, ketika diterapkan seperti itu,
Solusinya bagaimana Pak? Misalkan hari pertama 10 anak yang tidak sarapan, hari kedua supaya berkurang itu kita kan diberikan tips dan trik atau menyusun jadwal bersama atau bagaimana? Seperti itu. Terima Baik. kasih Pak Ahmad. Ya, terima kasih dari Bu Melisa ada masukan. Selanjutnya dari Bu Melisa, bagaimana trik untuk mengatasi misalnya ada 10 atau berapa anak yang terdeteksi tidak sarapan pagi, mungkin dengan tadi seperti itu. Dan ketika kita sudah mendapatkan istilahnya data anak tadi sarapan dengan apa, kita jangan lupa untuk memuji. Wah, enak sekali ya tadi sarapannya sama misalnya nasi goreng, telur, enak sekali. Wah, besok-besok misalnya bawa bekal, Bu Melisa bisa dong mencicipi enaknya, enak tidak begitu. Ketika kita mencicipi jajan anak itu, kita memberikan pujian itu, insya Allah anak akan merasa dihargai, merasa berarti Bu Guru ada perhatian dengan kita, perhatian yang lebih ya istilahnya seperti itu. Mungkin bisa dijadwalkan juga sarapan bersama, mungkin ketika misalnya ada anak yang berarti kan besok bisa berkoordinasi dengan ibunya di rumah untuk menyiapkan bekal. Jadi ketika anak ada yang berangkatnya siang karena kesiangan, ada yang orang tuanya mungkin terlalu sibuk ya karena kita di daerah pegunungan sudah berangkat ke ladang dan lain-lain, kita bisa menggunakan trik itu. Seperti itu Bu Melisa, bisa dipahami, bisa Terima kasih, Pak. diterima. Ya, terima kasih Bu Melisa. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Baik, dari Ibu Diharse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, warahmatullahi saya mau bertanya, Ya, anak-anak itu kalau pagi hari disuruh sarapan pagi sama nasi, sama telur dan lauknya itu anak biasanya tidak mau, maunya mereka makan mie instan. Nah, begitu juga saya beberapa hari ini mengamati bahwa anak juga membawa bekalnya itu mie instan. Terus solusinya bagaimana agar anak itu bisa mengurangi makanan-makanan toksik, nah, terus mengganti makanan yang lebih sehat. Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diharse yang telah memberikan pertanyaan bagaimana menciptakan solusi ketika anak-anak terlalu banyak makan makanan instan ya, makanan yang cepat saji seperti itu. Mungkin kita sebagai Bapak Ibu guru kita bisa mengarahkan atau kita mensosialisasikan kepada Bapak Ibu wali murid mungkin dengan begini. Kita arahkan ketika anak, kadang anak memang ada yang tidak mau atau tidak suka dengan sayur. Dan mungkin kita harus banyak berinovasi, kita harus banyak menciptakan kreatif. Contohnya begini, kalau saya ketika saya menyiapkan sarapan untuk adik-adik saya, anak-anak saya, mungkin saya menyiapkan begini. Contohnya saya menyiapkan sayur brokoli atau buncis ya. Kadang anak yang tidak mau brokoli dan buncis itu kita masak, kita pakai resep untuk yang kayak Kentucky itu, kita goreng tepung, selanjutnya kita membuat bumbu yang enak. Dan bagaimana kita berkreativitas dalam memasak, mungkin anak tidak akan merasa jenuh atau bosan, tapi memang semua itu perlu waktu yang banyak. Jadi kita harus menyiapkan lebih dini, mungkin lebih pagi lagi, karena dengan kesibukan Bapak Ibu di rumah yang berbeda-beda. Jadi memang kita harus pandai-pandai untuk menciptakan inovasi, istilahnya menu masak yang berbeda-beda tiap harinya. Kalau memang untuk cepat saji, memang makanan instan itu memang praktis ya sepertinya, tapi memang kalau terlalu banyak bisa istilahnya tidak baik untuk anak-anak. Mungkin seperti itu Bu Diharse. Terima kasih. Sama-sama Ibu Diharse.
Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada, dari awal sampai akhir, apabila ada tutur kata yang salah dari saya mohon maaf. Selanjutnya nanti saya memohon bantuan dari Bapak Ibu guru semua dan Bapak Kepala Sekolah untuk ikut mensukseskan program dari saya yang baru saya rencanakan. Dari itu, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dikasih tepuk tangan untuk Bapak Abdul Ghafur. Terima kasih sekali atas pemaparannya. Acara yang selanjutnya adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita di acara penutup. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Ghafur, rencana yang telah dipaparkan bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, kemudian kita bisa menerapkannya secara maksimal. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kegiatan pada siang hari ini marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kekurangan, segala kehilafan saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.